Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang serta keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar sekalian, pada kesempatan pagi hari ini seperti flyer atau info yang sudah kami sebar di grup radio Darus Shalihin, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, dalam program Tanya Jawab Fikih Muamalah, yang pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang panduan zakat minimal 2,5% harta haram muamalat kontemporer dari karya Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi. Dan tidak usah lama lagi, baiklah bagi para pendengar sekalian, mari kita simak kajian beliau dengan pembahasan pengertian zakat dan seterusnya. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal kami persilahkan, dan kepada para pendengar kami ucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar radio Darus Shalihin serta yang menonton acara pagi hari ini dari berbagai macam media sosial Rumaiso, dari Facebook, channel YouTube Rumaiso TV, dan juga dari Instagram, serta yang dipancarkan juga lewat streaming Radio DS. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di pagi penuh berkah ini. Insyaallah untuk mengawali kajian kita di bulan Ramadan, kita lebih dahulukan untuk persiapan ilmu. Nantinya agenda kita di radio Darus Shalihin ini setiap ba'da subuh langsung sampai 45 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan juga siangnya jam 2, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad SAW lewat pembahasan Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Ya, rutin dari jam 2 sampai jam 3 setiap harinya juga, nanti berlaku mulai hari Kamis ini. Namun yang kesempatan pagi ini kita akan bergantian nanti tema, yaitu satu hari untuk panduan zakat, hari berikutnya untuk harta haram muamalat kontemporer karya guru kami Ustadz Irwandi. Panduan zakat ini Anda bisa download di rumaiso.com, baru saja kami posting, dan di dalamnya nanti para jamaah, ikhwan akhwat sekalian bisa mendapati pembahasan zakat. Ada sekitar 158 halaman PDF, ya, bisa dapatkan dalam bentuk e-book page, artinya yang bentuk portrait maupun landscape. Nanti bisa dimanfaatkan. Namun ini belum ada versi komersil, insya Allah tahun depan karena masalah pandemi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan dalam bentuk buku fisik. Jadi masih dalam bentuk e-book di sini. Dan buku ini gratis, tidak untuk dikomersilkan. Jadi tidak boleh yang buku panduan zakat ini untuk dicetak, ya, cuma dipakai dalam bentuk PDF saja. Jika ada yang melanggar ini, melanggar hak cipta kami sebagai penulis buku ini. Buku ini nantinya berisi panduan zakat lengkap. Ada situ mulai dari pengertian zakat yang nanti kita bahas hari ini, syarat zakat, ya, harta yang terkena zakat itu apa saja, ya, hingga perhitungan praktis tentang zakat tadi. Kemudian panduan zakat fitrah juga ada di sini, dan siapakah yang berhak untuk menerima zakat.
sampai pada ya beberapa masalah seputar zakat nanti akan dibahas. Yang jelas disebut panduan zakat kok minimal 2,5%. Iya, dari zakat-zakat dari harta kita yang ada itu standar minimalnya ya. Bukan 1%, namun minimal 2,5%. Dan itu masih mudah dari harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki simpanannya berapa, 2,5% itu masih mudah. Kemudian angka 2,5% ini juga menunjukkan kemudahan kita mempelajari ilmu zakat. Dan ada qaul atau perkataan ulama yang menyebutkan setiap ilmu kita kalau bisa amalkan sih 2,5%, yaitu 1/40-nya. Saya pelajari ada 40 ilmu, maka 1/40-nya itu saya amalkan. Nah, dari perkataan inilah kami mengambil inisiatif nama buku ini. Walaupun buku ini sebenarnya sudah tercetak sebelumnya, namun ada beberapa revisi yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Dan ditambahkan lagi dalam buku ini ada glosarium daftar istilah di halaman 131. Baik, kita awali di halaman pertama pengertian zakat dan nanti tentang hukum zakat. Nanti materi kita 25 menit. Setelah itu tanya jawab 20 menit. Monggo dibaca. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti bertambah atau tumbuh. Makna seperti ini dapat kita lihat dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yuziku bil infaki. Ilmu itu semakin bertambah. Ilmu yuzakku bil infak. Yuzakku bil infaki. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Zakat secara bahasa juga berarti yang lebih baik, sebagaimana dapat kita lihat pada firman Allah Ta'ala yang berarti, dan kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dibandingkan anaknya yang itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 81. Ini tentang kisah Khidir berjalan kemudian membunuh seorang bocah yang lagi main-main dengan temannya. Kemudian Musa protes dan akhirnya Khidir terangkan, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan. Dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya, karena anak ini nanti membuat orang tuanya itu jadi kufur. Ya, membuat orang tuanya itu jadi kufur. Makanya anak tersebut ya dibunuh oleh Khidir. Dan ini jadi pelajaran. Ada satu mudarat bunuh, namun ada mudarat yang lebih parah lagi, yaitu kekufuran. Maka diambil mudarat yang lebih ringan. Akhafud dararain diambil. Kita terjang satu mudarat, satu kerusakan, satu masalah, namun itu lebih ringan. Ya, dibandingkan dengan ada mudarat yang lebih besar di situ. Nah, para jamaah bisa temukan seperti ini dalam banyak hal dalam syariat kita ya. Kita mengambil yang lebih ringan. Nah, di sini dari pengertian pertama, zakat maknanya an-nama, an-nama tumbuh. Ar-riya atau az-ziyadah, ya, maknanya tumbuh bertambah. Makna seperti ini kita lihat dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu yuzakku bil infak. Ilmu itu diinfakkan. Ya, ilmu itu dizakatkan dengan diinfakkan, dikeluarkan. Dizakatkan itu maksudnya apa? Ilmu itu semakin bertambah, ziyadah, semakin bertambah dengan infak. Kemudian zakat secara bahasa juga berarti as-solah. As-solah maknanya itu yang lebih baik. Sebagaimana dapat kita lihat pada firman Allah, fa'aradna ayyubdilahum rabbuhum khairan minhu zakatan. Zakatan di sini yang tadi di kisah Khidir membunuh seorang bocah tadi, zakatan itu maknanya as-solah, untuk memperbaiki kedua orang tuanya yang anaknya ini semula ingin orang tuanya itu kufur, membuat orang tuanya itu kufur. Terus yang lainnya? Secara bahasa, zakat juga berarti menyucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Quran Surat Asy-Syam ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung man zakkaha. Ya, orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Terus, zakat menyucikan seseorang dari sikap bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, di sini artinya tathhir, menyucikan tadi ya. Terus zakat juga menyucikan seorang dari sikap bakhil dan pelit. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka. Terus Secara istilah syar'i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika ditunaikan telah memenuhi haul masa 1 tahun serta mencapai nisab, standar minimal harta sehingga wajib dizakati. Zakat juga kadang berarti harta yang dikeluarkan. Adapun muzakki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. istilah-istilah ini nanti akan dijelaskan di Glasori, yaitu daftar istilah di belakang dari buku ini. Jadi buku ini punya keunggulan, daftar istilah mengenai isi buku diterangkan ulang, sehingga kalau sudah terlewat orang bisa melihat pada daftar istilah yang ada di akhir buku ini. Jadi sekali lagi, sayang sekali kalau tidak download buku ini di website kami di urmaiso.com. Download ya, dan bisa disebarkan untuk versi e-booknya saja. Namun ingat, sekali lagi tidak boleh dikomersilkan. Lihat secara istilah. Zakat itu penunaian kewajiban, berarti wajib. Karena ini bagian dari rukun Islam. Yang kita tahu bersama di antara rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Nanti kita akan bahas di pembahasan hukum zakat. Kemudian zakat ini keluar dari harta yang khusus, tidak semua harta. Jadi jangan dikira itu Islam ambil, ada motor pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi diambil zakatnya, enggak. Ada ketentuannya. Saya punya HP walaupun harganya mungkin ada 10 juta misalnya, apa kena zakat? Nah, ada ketentuannya. Lalu dikeluarkan dengan cara yang khusus, caranya ada. Ada memperhatikan haul, caranya itu mengeluarkan kepada siapa, kemudian besarnya itu berapa gitu. Itu nanti akan dijelaskan. Dan disyaratkan ketika ditunaikan itu memenuhi haul. Nunggu dulu harta tersebut stabil. Karena kita kalau punya gaji itu masih dipakai untuk kebutuhan pokok. Dalam syariat kita tidak langsung dikeluarkan dikarenakan memperhatikan kebutuhan pokok ini. Ya, memperhatikan kebutuhan pokok ini. Kemudian mencapai nisab. Tunggu nisab dulu, bukan saya punya 100.000 kena zakat, bukan. Saya punya 100.000 rupiah terus kena zakat, bukan. Zakat bukan kayak begini. Zakat ada ketentuannya, ada nisab. Nisab ini standar hartanya tadi bertahan haul, mencapai nisab, ini standar ghani. Ya, dalam istilah zakat, ini standar orang kaya. Karena Nabi SAW kan sebutkan, tu'khadhu min agniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim. Dikembalikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Maka lihat di sini, ya, zakat itu diambil dari orang kaya. Kaya siapa? Yang punya nisab. Enggak punya nisab berarti tidak kena zakat. Misal saya sedekah 2,5% dari penghasilan saya, apa itu masuk zakat? Oh, belum tentu. Ya, itu belum tentu, dikarenakan belum tentu dia ghani. Namun cuma sekadar sedekah sunnah saja, sekadar sedekah sunnah. Ya ingat ya, sekadar sedekah sunnah enggak masalah. Namun kalau bahas ketentuan zakat, kita bahas yang wajib. Ada nisab. Terus zakat juga kadang berarti harta yang dikeluarkan. Nah, ini istilah lain lagi ya. Tadi sudah selesai istilah syar'inya. Berarti istilah syar'inya tadi itu suatu kewajiban, ada cara yang khusus, disyaratkan ada memenuhi haul, masa 1 tahun itu bertahan, kemudian mencapai nisab. Ada istilah zakat juga untuk harta yang dikeluarkan. Untuk hartanya ya. Kemudian adapun muzakki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Itu namanya muzakki. Orang yang keluarkan zakat itu namanya muzakki. Yaitu dia memiliki harta, mengeluarkan zakatnya. Ya, sekali lagi, muzakki itu siapa? Orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Berarti setelah terpenuhi syarat-syarat. Nah, terus dari definisi di atas. Dari definisi di atas,
dapat ditarik pelajaran bahwa dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah berkah ketika ditunaikan. Dan orang yang menunaikan zakat akan mendapat berkah berupa doa dari orang yang berhak menerima zakatnya. Harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat atau kesamaran, dan si pemilik harta terlepas dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hartanya tersebut. Nah, lihat. Dari definisi di atas dapat ditarik pelajaran bahwa dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah berkah ketika ditunaikan. Dan orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan berkah berupa doa dari orang yang berhak menerima zakatnya. Nah, ini hikmah zakat nih ya. Zakat itu karena pokok harta itu akan tumbuh. Jadi akan tumbuh itu. Ingat, ini sekaligus menunjukkan keutamaan, walaupun ada keutamaan zakat sendiri yang nanti kita akan bahas. Berkahnya bertambah, kebaikannya tambah banyak karena kita bantu orang susah. Dan orang yang menunaikan zakat itu akan mendapatkan berkah berupa doa dari orang yang berhak menerima zakatnya. Jadi ketika diserahkan, orang yang diberi ini doakan kita. Dan ini tidak perlu dipamerkan gitu. Ketika beri saja gitu. Ustaz, saya harus sebut ini zakat gak saya beri pada saudara saya sekarang itu di PHK karena masalah sekarang ini banyak di PHK dikarenakan pandemi saat ini. Bagaimana Ustaz? Dibolehkan jika memang dia termasuk asnaf zakat yang 8, ya termasuk fakir, miskin dan seterusnya, ya. Namun tidak perlu kita sampaikan dengan dia kalau ini zakat kita, cukup dengan niat saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, seperti itu. Terus harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat. Jadi kalau kita keluarkan zakat, ada harta-harta yang masalah, itu akan bersih. Namun bukan berarti sudahlah kita sekarang kerja yang haram saja nanti kita keluarkan zakat. Justru menarik zakat dari harta haram itu tidak perlu. Yang ada kalau itu harta haram, dicuci harta tersebut. Dikeluarkan, bukan 2,5%. Dikeluarkan begitu saja. Dia punya harta haram 1 miliar, harta bersih 1 miliar. Maka dia harus keluarkan 1 miliar tadi. Yang harta haram ini tidak dia keluarkan untuk masjid, ya, namun pokoknya dia keluarkan ya selain 2 ini. Yaitu untuk kepentingan pribadi tidak boleh, harta haram ini juga untuk bangun masjid tidak boleh. Maka tidak perlu ditarik zakat, namun dicuci bersih yang 1 miliar tadi. Misalnya punya harta 2 miliar, yang haram itu 1 miliar. Nah, terus ada lagi berikutnya. Hukum zakat. Ya. Hukum zakat. Sekarang kita masuk hukum zakat, ya. Zakat itu seperti apa hukumnya? Dari sejarahnya dulu kita lihat. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, berdekatan dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Jadi dalilnya intinya sudah jelas ya tadi dalilnya. Kemudian zakat ini disyariatkan dari tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Nabi SAW hijrah baru zakat itu diwajibkan. Namun sebelumnya kata para ulama, sebelumnya sudah ada penetapan zakat sebenarnya. Ya, sudah ada penetapan zakat, cuma masalah diwajibkannya ketentuannya itu baru diterapkan nanti tahun kedua Hijriyah. Itu berdekatan dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, lanjut. Salah satu dalil yang menyatakan wajibnya zakat adalah ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lihat di sini ya, digandingkan dengan solat. Wa aqimus sholata, tegakkanlah solat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat. Terus. Perintah zakat ini berulang kali disampaikan dalam Al-Quran di berbagai ayat hingga 32 kali. Begitu pula dalam hadis ditunjukkan mengenai wajibnya zakat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, perintah zakat ini berulang kali disampaikan dalam Al-Quran di berbagai ayat. Ingat ya, di berbagai ayat hingga 32 kali.
Berarti saking pentingnya di situ zakat diulang banyak kali di situ, bukan hanya satu kali saja. Dan hadis juga tunjukkan demikian. Ya, tadi kita sebutkan di atas ya, Al-Quran ada dalilnya tentang pensyariatan zakat. Hadis juga, hadis ini, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Baca artinya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya, menegakkan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam sabda Nabi SAW ketika Mu'adz akan berdakwah ke Yaman. Jika mereka telah menaatimu untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan solat, maka ajarilah mereka tentang sedekah atau zakat yang diwajibkan atas mereka. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian disebarkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, di sini ada pelajaran penting lagi dari hadis Mu'adz. Ketika Nabi SAW utus dia ke Yaman. Ya, Yaman, kalau dalam sejarah itu ada situ negeri Saba, negerinya Ratu Balkis, ya, di mana ada dalam sejarah juga ada yang menyebut Nabi Sulaiman itu akhirnya menikahi Ratu Balkis. Kemudian dia berikan 3 istana di negeri Yaman tadi. Salah satu versi sejarah menyebutkan demikian, seperti disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Kemudian di Yaman ini juga ada ahli kitab dan ya macam-macam. Kalau sekarang ya ada aliran yang lainnya juga. Sebagian background atau Allah mungkin mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Ya. Dan kita lihat di sini Nabi sebelum utus Mu'adz ke Yaman, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka telah menaatimu untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan salat, fa'alimu anna Allah aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jika mereka mentaatimu untuk hal tadi, sebelumnya diperintahkan tentang tauhid. Tauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Lalu disuruh lagi tunaikan sholat. Ya, kerjakan sholat. Sholat ada wajib 5 waktu sehari semalam. Kemudian Allah wajibkan setelah itu lagi bayar zakat. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Fi amwalihim, dari harta mereka. Berarti kalau bukan harta mereka tidak kena zakat. Harta orang lain dititipkan ke dia, ya, maka ini tidak kena zakatnya karena bukan hartanya. Termasuk piutang. Piutang belum balik-balik. Gak yakin baliknya juga karena orangnya kabur. Maka seakan itu bukan milik orang itu, walaupun itu piutang dia. Ini tuh khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Nah, itu yang tadi kami sebut dengan ghani. Ya, ada istilah dalam zakat ini ghani. Apa yang dimaksud dengan ghani? Yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dia itu wajib zakat, kemudian dikeluarkan dari hartanya. Minimal tadi 2,5%. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada ya orang-orang miskin di antara mereka. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, zakat adalah suatu kepastian dalam syariat Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, maka ia menjadi kafir. Nah, lihat, zakat itu adalah suatu kepastian dalam syariat Islam, sehingga tidak perlu lagi kita berusaha payah mendatangkan dalil-dalil karena terlalu banyak dalil. Tadi Al-Quran saja ada 32 kali itu disebutkan tentang zakat tadi. Kemudian para ulama bersih pendapat dalam hal perinciannya saja. Adapun hukum asalnya telah disepakati, zakat itu wajib. Masalah perincian nanti ya. Nanti zakatnya ini misalnya, apalagi masalah kontemporer belakangan. Saya punya uang ini, uang saat ini dengan uang kertas. Saya mau standarkan dengan uang masa silam, ada dinar, dirham, ada emas, ada perak. Saya sandarkan dengan apa? Nah, ini para ulama beda pendapat dalam hal ini. Namun hukum asal pokok dari zakat itu ada, yaitu zakat itu wajib.
Sehingga barang siapa yang mengingkarinya, kata Ibnu Hajar, ia kafir. Terus Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam syariat Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah, maka anggapan tersebut tidak berdasarkan dalil yang benar dan kuat. Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan, zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah untuk nafkah, kewajiban, dan pemaafan. Baik, lihat. Zakat dan sedekah dalam syariat Islam itu memiliki makna yang sama. Ya. Keduanya terbagi menjadi dua, ada wajib dan ada sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat itu wajib sedangkan sedekah itu sunnah, maka anggapan tersebut tidak berdasarkan dalil. Ya, karena ada istilah sodakoh tadi seperti hadis Mu'az tadi diutus ke Yaman, kan Nabi SAW sebut fa'alimu anallah aftarada alaihim, ajarkan kepada mereka Allah itu wajibkan kepada mereka sodakoh. Ya, tu'khadu min agniyaihim tadi ya, disebut sodakoh juga. Jadi tidak selamanya sodakoh itu sunnah. Ada sodakoh yang wajib, yaitu sama dengan zakat. Ibnul Arabi mengatakan, ingat ya, di sini pakai alif lam, Ibnul Arabi, beda dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu tanpa al, seorang sufi tulen. Ya, sedangkan kalau Ibnul Arabi pakar tafsir, dia punya kitab tafsir Ahkamul Quran, dan ya, punya karya-karya yang lainnya. Yang jelas ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, kemudian untuk nafkah, untuk kewajiban, dan pemaafan. Berarti zakat ada juga yang wajib, ada yang sunnah. Jadi zakat dan sodako terbagi menjadi dua. Berarti ada zakat wajib, ada zakat sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Terus kita lihat beberapa poin tentang keutamaan menunaikan zakat. Keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Apabila seorang melakukannya, keislamannya akan menjadi sempurna. Tidak diragukan lagi, ini merupakan suatu tujuan atau hikmah yang amat agung. Setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna. Nah, lihat, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Keutamaan zakat itu diantaranya menyempurnakan keislaman seseorang, yaitu keislaman kita. Dia tunaikan, maka Islamnya itu makin sempurna. Terus nanti kita baca sampai nomor 3, baru setelah itu kita tanya jawab. Nanti bisa juga melalui WhatsApp 0812-281-85131. Sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa lewat WA juga selain di medsos 0812-281-85131. Ya, monggo. Kemudian yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih daripada yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga sodakoh atau sedekah yang berasal dari kata siddiq, yang berarti benar atau jujur. Karena zakat akan menunjukkan benarnya keimanan si muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut. Karena orang kan ingin keluarkan harta, itu dasarnya itu pelit. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bukankah Allah sebutkan, ya, kalian itu sangat-sangat cintai harta, benar-benar sangat cinta pada harta kalian. Sifatnya kita mau keluarkan harta itu sifat dasarnya adalah pelit. Sehingga kalau orang itu keluarkan menunjukkan kejujuran dia ketika dia mengeluarkan ini. Hawa nafsunya untuk nahan-nahan, hawa nafsunya untuk bersikap pelit, dia tahan itu. Mungkin orang punya keinginan bisa beli kendaraan, bangun rumah megah. Dia pikirkan itu terus. Dan ini tidak akan pernah selesai dia pikirkan. Sudah punya rumah ini, pingin lagi, ada lagi yang versi yang lainnya lagi. Mobil, dia pingin berkembang lagi ke yang lainnya lagi. Sehingga kalau dia keluarkan untuk zakat, dia kan nanti punya pertimbangan nih. Ya sayangnya kalau keluarkan, ya saya masih bisa beli yang lainnya, ini eman-eman, itu istilahnya. Maka kalau orang keluarkan,
Dia tahu itu syariat dia tahu itu kewajiban dia, dan dia tundukkan hawa nafsunya yang asalnya itu bersifat pelit. Terus yang ketiga, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita suka jika ada saudara kita yang meringankan kesusahan kita, maka begitu juga seharusnya kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain. Dengan demikian, pemberian seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita. Nah itu, ini berdasarkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia senang ya diperlakukan seperti itu pula. Ya. Kama tadinu tudan. Ini kata para ulama, kamu perlakukan orang lain seperti apa, maka dia akan membalasmu seperti itu pula. Maka kita ingin supaya ya kita itu sempurna iman kita bantu orang. Sebagaimana kalau kita ya kita dibantu saat kita itu susah, kita sangat senang sekali, kita sangat bahagia sekali. Maka nah, ini bisa diperhatikan seperti itu. Ini sampai pada pembahasan ya mengenai keutamaan zakat. Insya Allah pada pertemuan besok pagi kita bahas harta haram muamalat kontemporer dari karya Dr. Erwandi Tarmizi. Baik, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Monggo silakan. Di WA dulu silakan. Ini ada pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama, bismillah, pengaturan waktu zakat penghasilan 1 tahun. Bolehkah perhitungannya dimulai dari waktu yang kita tentukan sendiri? Jika batasan dikeluarkan zakat Syawal ini, apakah boleh kita bayarkan pada bulan Ramadan mengingat kebutuhan di masa Covid ini lebih dibutuhkan? Dan bagaimana cara membersihkan harta yang lalu jika kita baru mengenal syarat ketentuan zakat pada masa-masa saat ini? Jazakallahu khair. Mau dimajukan boleh, dan ini saran dari Kemenak juga. Ya, di surat edaran nomor 6 tahun 2020 ini Kemenak mengeluarkan surat edaran berisi diantaranya zakat itu baiknya dimajukan bahkan di bulan Sya'ban seperti saat ini dikarenakan kebutuhan kaum muslimin, dan seperti itu sah-sah saja. Saya terangkan di buku ini juga, nanti di beberapa poin ke depan ada beberapa ketentuan dalam zakat. Zakat itu boleh dimajukan. Sekali lagi, zakat itu boleh dimajukan dari waktunya, dan itu tidak masalah. Yang jelas yang penting sudah memenuhi nisab dan dia sudah mengurangi untuk kebutuhan pokoknya. Pokoknya dia sudah keluarkan itu di, misalnya ini bulan Ramadan besok ya, awal Ramadan dia bayar, atau bulan Sya'ban dia bayar, itu nggak masalah. Bahkan di masa Nabi SAW dimajukan 1 tahun itu, dimajukan 1 tahun. Dan itu tidak jadi problem di masa beliau. Dan ini menunjukkan zakat boleh dibayarkan sebelum waktunya. Yang tidak boleh setelah waktu haul harusnya bayar pada bulan ini kita tunda-tunda. Nah, itu yang nggak boleh. Baca lagi. Ustadz izin bertanya, Ana punya usaha toko sembako. Bagaimana ya Ustadz perhitungan zakatnya? Punya usaha toko sembako, punya zakat bagaimana ya? Toko sembako ini berarti nanti masuk dalam zakat ya harta, yaitu dari sisi zakat barang dagangan. Barang dagangan ini dianggap sebagai amwal kita, harta kita. Maka dihitung barang yang dijual itu berapa nanti totalnya jika laku saat itu. Berarti ini saat ini ya, misalnya 1 Ramadan. Lakunya ini berapa? Terus dikurangi utang yang jatuh tempo, ditambahkan dengan piutang yang bisa balik saat ini juga, dan ditambahkan lagi ya dengan uang cash yang dimiliki terkait dengan barang dagangan tersebut. Misalnya satu toko ini dihitung ada, dia jual beras lah, total ada 100 juta rupiah, utang nggak ada, piutang nggak ada, cash misalnya 20 juta.
Cash misalnya 20 juta, berarti totalnya 120 juta. Nah, itu tinggal dikalikan 2,5%. 1/40 dikalikan 120 juta. Nah, hasilnya zakatnya itu berapa? Terus. Di luar tema Ustadz. Ya. Ustadz, apakah proses lamaran atau khitbah boleh kita beritahu selain keluarga pria atau wanita? Karena pihak wanita ingin mengundang teman-teman dekatnya saat proses khitbah. Boleh-boleh saja, yang penting tuan rumah izinkan untuk mereka datang, nggak masalah seperti itu. Proses khitbah ya, nggak masalah. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya Ustadz, Ana mau tanya, apakah rumah yang masih kredit harus dikeluarkan zakatnya juga? Ana sudah terlanjur riba karena dulu kedangkalan ilmu Ana dan sekarang sedang berusaha melunasinya. Jazakallahu khair. Tadi apa rumah apa itu? Rumah yang masih kredit harus dikeluarkan zakatnya juga? Tidak. Rumah pribadi tidak masuk zakat. Nanti kita lihat ketentuannya mengenai harta. Karena sifat harta itu harus berkembang secara kuantitas maupun kualitas. Terus rumah itu kan dipakai pribadi, tambah lagi kredit, bagaimana mungkin ada zakatnya? Ya, nanti ada ketentuannya, insya Allah akan dibahas. Ya, ada lagi? Bolehkah membayar zakat dalam bentuk barang atau harus dengan uang, Ustaz? Bolehkah bayar zakat? Nah, ini sering ditanyakan bagaimana mewujudkan zakat itu dalam bentuk sembako. Itu sah-sah saja dan itu tidak masalah. Apalagi kebutuhan saat ini, orang butuh sembako, dia bisa keluarkan dari hartanya. Misalnya dia harus bayar zakat, ini dia wujudkan dalam bentuk sembako bagi pada orang-orang miskin. Yang penting tepat sasaran pada orang-orang miskin. Ya. Sementara dulu. Ya. Terus ada di YouTube. Sebentar saya baca aja. Mohon petunjuk apa hukum mengadakan kultum setelah sholat isya menjelang sholat tarawih. Kebetulan sekarang dalam satgas luar negeri. Masih dibolehkan, yang penting tidak dijadikan itu sebagai kewajiban. Artinya kalau tidak ada ya sudah langsung sholat tarawih, kemudian tidak lama-lama karena orang lebih butuh sholat tarawih daripada kultum. Ya 7 menit ya terapkan saja 7 menit. Baca satu hadis faedahnya cukup, tidak perlu panjang lebar. Namun kalau saya sendiri mengambil sikap tausiah atau kultum tarawih ini dijadikan ba'da sholat, sehingga ada yang punya kebutuhan pulang, yang penting dia bisa melaksanakan sholat tarawih, dan itu lebih mengenakan jamaah, tidak menyusahkan mereka, tidak membuat mereka jadi gelisah. Bolehkah menggambar kartun dari arah belakang, jadi mukanya tidak kelihatan, cuma kelihatan tubuh belakang dan kepala bagian belakang? Boleh. Boleh nggak gunakan aplikasi buat internetan? Kalau paketan habis, gunakan aplikasi tersebut jadi bisa internetan. Apakah saya zalim? Oh, ini dilihat dari penggunaannya keliru ini sepertinya ya. Dan ini mengambil hak orang secara zalim, tidak boleh. Ustadz, saya mau nanya, kalau fidyah dikasihkan kepada nenek kita yang nggak mampu, apakah sah atau tidak? Kalau nenek langsung baiknya tidak, cari orang lain. Pada keluarga sendiri, ibu ke atas, bapak ke atas, itu nafkah yang ada, bukan kita kasih dari fidyah kita atau zakat kita. Ya, justru mereka harus dapat nafkah kita ketika mereka tidak mampu lagi, ada anak atau cucunya yang nafkahi. Namun kalau untuk saudara atau paman, nah ini kan kita tidak nafkahi, maka mereka boleh diberikan fidyah atau zakat. Kaidahnya begini, orang yang kita nafkahi tidak diberikan zakat atau fidyah, sedangkan orang yang kita tidak nafkahi itu boleh diberikan. Orang tuanya memiliki kebun sawit dan karet, apakah dikenakan zakat pertanian? Zakat pertanian nanti cuma pada komoditas yang masuk makanan pokok. Kalau kebun sawit dan karet nanti masuk zakat barang dagangan. Nanti kita akan lihat perhitungannya, insya Allah ikuti terus kajian pagi ini, bismillah. Apa hukumnya memberi cincin dan dari pihak pria ke pihak wanita sebagai tanda pihak pria telah melakukan lamaran ke pihak wanita? Boleh. Ada pendapat, namun tidak usah tukar cincin ya, beri cincin saja. Kalau tukar cincin apalagi emas itu baiknya tidak dilakukan. Apalagi punya keyakinan dengan adanya cincin ini ikatan lamaran ini jadi lebih langgeng. Itu tidak ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Cuma tanda itu sudah kita
lamar saja begitu. Wallahu a'lam. Ada pendapat tiap pendapatan wajib dizakati atau zakat profesi. Yang tepat zakat termasuk zakat profesi tetap memperhatikan haul. Kelemahan zakat profesi tidak memperhatikan haul. Yang keliru itu di situ. Saya berdosa meminjam wifi pada keluarga saya yang sering dipakai untuk mendengarkan musik. Meminjami, artinya dia pinjamkan ya. Iya, itu keliru. Baiknya tidak usah dipinjamkan, lebih bagus. Apakah ilmu psikologi itu sesat? Belum tentu sesat. Kalau yang dipelajari itu psikologi yang benar. Wallahu a'lam. Apakah boleh meminta pada amil zakat bantuan karena memiliki banyak utang untuk membayar utang? Bisa saja seperti itu kalau memang berhak untuk menerima zakat. Ustadz, ana mau bertanya, apakah puasa boleh tidur selama 2 jam? Boleh saja, yang penting tidak banyak waktu untuk tidur. Ana dari Malaysia dan lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib dibayar dalam bentuk beras. Pertanyaan lanjutnya di bawah, sementara pengumpulan zakat fitrah di Malaysia hanya mengumpulkan zakat dalam bentuk uang saja. Ada perbedaan pendapat, bahkan kalau di Malaysia terapkan fikih Syafi'i pun, fikih Syafi'i mengalami perubahan pendapat. Ulama Syafi'iyah belakangan seperti Dr. Mustafa Al-Bugha, ini jadi rujukan juga dari ulama Syafi'iyah saat ini, masih membolehkan zakat beras itu diganti dengan uang, dikarenakan uang ini lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Ya, sehingga kalau seperti ini yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah belakangan, ya sudah, wallahu alam, saya masih bolehkan seperti itu. Ustadz, kalau zakat fitrah 2 kilo 7 on dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Yang jelas zakat fitrah itu satu sok itu yang di sini para ulama beda pendapat. Ulama Syafi'iyah seperti Dr. Labib itu menyatakan besarnya itu sekitar ya 2,4 kilo begitu. Nah ini maka kena juga kalau 2,7 berarti sudah lebih. Saya berencana mau melanjutkan membangun rumah dan memulai bisnis. Belum punya rumah dan berniat akan resign kerja, jadi mau memulai bisnis. Apa diwajibkan bayar zakat mal dari harta? Tergantung ya, sudah terpenuhi nisab atau haul. Nanti kita akan bahas syarat zakatnya insya Allah dalam waktu dekat. Kalau saya menjadi ahli waris dari asuransi, apakah sebaiknya saya urus diambil pokoknya saja, sedangkan pengembangannya saya sumbangkan, atau kita nggak usah urus klaimnya? Mendingan nggak usah urus klaimnya, lebih bagus di sini. Apakah utang biasa dibayar dengan fidyah saja, Ustadz, karena kelahiran? Kalau kelahiran, saran saya ikuti pendapat jumhur, tetap ada qadha, nggak bisa dengan fidyah saja. Ya, qadha. Kalau khawatir pada diri ibu maka qadha, kalau khawatir pada anak maka qadha plus fidyah. Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua tapi masih kuat tapi tidak berpuasa, cuma bayar fidyah? Tidak boleh, harus walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang berat saja jalani puasa maka ditunaikan fidyah pada orang miskin. Apakah Covid termasuk paun? Menurut ulama belakangan saat ini kebanyakan menganggap COVID-19 ini termasuk at-ta'un. Ya, termasuk dalam at-ta'un. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah boleh ibu hamil muda tidak puasa full 30 hari? Kalau memang berat, boleh dia tidak puasa 30 hari. Apakah dibolehkan bayar fidyah dititipkan ke badan amil zakat, ataukah sebaiknya kita sendiri yang membagikan? Bisa bagikan sendiri, bisa titip pada amil zakat, yang penting disalurkan tepat dan dalam bentuk makanan. Saya masih tetap konsekuen dengan bentuk makanan. Dalam hadis dikatakan ta'un tidak masuk ke Madinah. Iya betul, tapi saat ini Covid melanda kota Madinah juga. Apa Covid tidak termasuk ta'un? Nah, hadis itu yang perlu dikaji ulang lagi, maksudnya dari sisi pemahaman. Saya belum bisa menjelaskan, namun para ulama masukkan itu dalam at-ta'un. Kakak kandungnya terlilit utang, bolehkah zakat untuknya dari adik kandung? Kakak kandung tidak termasuk orang yang kita beri zakat. Maka kalau bukan termasuk orang yang kita beri zakat, ya berarti kita bisa berikan ya fidyah, berikan zakat untuknya. Di Facebook ada mungkin. Facebook nggak ada, Instagram. Di WA ada? Ada satu. Ya, baca. Ustadz ingin bertanya, zakatnya lebih afdolnya 2 hari sebelum Id atau 1 hari sebelum Id? Boleh dua-duanya, ada riwayat dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Yang jelas mepet dengan Idul Fitri paling bagus, dan paling akhir itu nanti ketika pagi hari sebelum ke lapangan.
Apakah orang yang melakukan ain dihukumi berdosa? Kadang dia tidak sengaja maka tidak dihukumi di situ. Wallahu a'lam. Saya mempunyai sebidang tanah buat investasi di kampung. Jika ada yang mau beli, saya jual, tapi sampai sekarang belum laku. Apakah dikeluarkan zakatnya? Iya, itu masuk zakat barang dagangan. Seandainya laku saat ini itu berapa? Ya, dan dikalikan 2,5%. Misalnya laku saat ini 100 juta, 2,5% dari 100 juta. Ustaz, saya nggak punya uang tunai untuk keluarkan. Sudah, berarti jadi utang ketika rumah tersebut itu laku. Saat ini apabila suami tidak ada pemasukan, bagaimana cara kami bayar zakat fitrah? Apakah boleh dari uang simpanan istri? Dibolehkan seperti itu. Kalau masih bisa makan di saat terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, dia tetap keluarkan zakat fitrah. Ustaz, jadi kalau tidak puasa karena hamil atau menyusui, bayar fidyah dan qadha. Tadi rinciannya qadha untuk khawatir pada dirinya sendiri bagi si ibu. Namun kalau khawatir pada anaknya, tunaikan qadha dan fidyah. Wallahu a'lam. Demikian pagi ini, insya Allah setiap pagi ba'da subuh. Karena ba'da subuh masih kurang jelas di sini, nanti bisa 5 kurang 1/4, bisa jam 5. Ya, nanti sampai 45 menit termasuk dengan tanya jawab. Ikuti terus, besok insya Allah kita bahas harta haram muamalat kontemporer. Kita masuk dalam pembahasan mengenai pembeli yang lugu. Ya, mengenai pembeli yang lugu insya Allah kita bahas besok pagi ba'da subuh. Nanti siang juga ada Q&A podcast, silahkan diikuti. Ya, nanti kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul siang ini tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar sekalian, telah kita dengarkan bersama, dan bagi para pemirsa yang telah menonton kajian pada kesempatan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya serta ilmunya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga bagi para pendengar dan pemirsa terus istiqomah dalam belajar ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para pendengar, kami ingatkan sekali lagi bahwasanya nanti pukul 14 sampai pukul 15 akan ada tanya jawab, dan materinya yaitu adalah makin kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mengenal lebih dekat atau mengenal tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak kajian pada kesempatan siang nanti pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan judul Makin Kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akhiri kesempatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bagi para pendengar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang dan keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu agama. Kita akhiri kebersamaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.